Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Berliana, di kelas Statistika Terapan. Kali ini kita akan membahas uji korelasi. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas uji komparasi, maka hari ini kita akan membahas uji korelasi. Korelasi dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut sebagai hubungan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data yang bertujuan untuk melihat hubungan antar dua variabel. Nah, jadi outline yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi dari korelasi. Korelasi di sini ada dua jenis ya, korelasi, yaitu korelasi Spearman dan korelasi Pearson. Nanti akan kita bahas keduanya di materi hari ini. Kemudian terakhir kita akan praktik juga cara menguji korelasi Pearson dan Spearman menggunakan SPSS. Nah, apa sih beda uji korelasi Spearman dan korelasi Pearson? Jadi kedua uji korelasi ini yang membedakan adalah jenis skala datanya. Apabila dua data yang akan dianalisis ini berskala, interval atau rasio dan berdistribusi normal, maka menggunakan uji korelasi Pearson. Tetapi apabila kedua data yang dianalisis merupakan skala data ordinal, maka silahkan menggunakan korelasi Spearman. Kemudian bagaimana jika datanya itu berskala interval rasio tetapi tidak berdistribusi normal? Kira-kira menggunakan uji korelasi apa yang cocok? Ya, betul. Jadi yang cocok adalah menggunakan uji korelasi Spearman. Jadi, uji korelasi Spearman merupakan alternatif ketika data interval rasio tidak berdistribusi normal. Oke. Korelasi selalu melibatkan minimal dua variabel ya. Ada variabel X dan variabel Y. Kemudian variabel X ini disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Variabel Y ini adalah variabel dependen atau variabel terikat. Dan keduanya dilihat apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dan keduanya dilihat apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Ada dua jenis korelasi ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwasannya ada korelasi Spearman dan ada korelasi Pearson. Kemudian korelasi Pearson adalah uji statistik yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang berskala atau dua variabel data numerik berskala interval atau rasio. Kemudian pada uji korelasi juga akan membentuk sebuah hubungan yang kita kenal sebagai korelasi linier. Artinya, dua variabel yang dianalisis membentuk pola linier atau pola yang lurus. Oke, terdapat dua tipe korelasi linier. Yang pertama adalah korelasi linier positif dan korelasi linier negatif. Apabila hasil uji statistik korelasi Pearsonnya menghasilkan korelasi linier positif, maka jika digambarkan dalam grafik sumbu X dan Y, akan menghasilkan semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai Y. Jadi, pola garisnya dari kiri bawah ke kanan atas. Berbeda dengan korelasi linier negatif, kalau tipe korelasi yang dihasilkan adalah korelasi linier negatif, maka jika digambarkan pada sumbu X dan Y, menghasilkan pola semakin besar nilai X, maka semakin
kecil nilai Y. Nah, nanti hasil garis atau hasil polanya adalah dari kiri atas menuju kanan bawah. Jadi saling berkebalikan. Nah, ini ilustrasi dari tipe-tipe korelasi. Jadi kalau korelasi positif dari kiri bawah ke kanan atas, korelasi negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian apabila titik-titik atau sebaran datanya menyebar, maka dia bukan korelasi atau tidak berkorelasi. Kemudian apabila titiknya melengkung ke atas atau melengkung ke bawah, maka dia korelasi, tetapi korelasinya tidak linear. Nah, kemudian ini kita ada contoh studi kasus ya. Jadi ada seorang mahasiswa D4 yang melakukan penelitian tentang hubungan usia pasien dengan kadar hemoglobin pasien. Nah, variabelnya ada 2 variabel yang akan dianalisis hubungan. Yang pertama, variabel usia dalam tahun, yang mana variabel ini berskala rasio. Kemudian yang kedua, variabel kadar hemoglobin dalam satuan gram per desiliter, yang mana variabel kadar hemoglobin ini juga berskala rasio. Nah, pertanyaannya, apakah ada hubungan antara usia dengan kadar hemoglobin? Yang perlu diingat tadi, karena kedua variabel ini adalah berskala rasio atau interval, maka wajib melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, hasil pengukurannya seperti yang sudah tercantum pada PowerPoint ini, yaitu ada 27 responden dengan kode sampel K001 sampai K027. Kemudian variabel yang diukur ada variabel usia dalam tahun dan variabel kadar hemoglobin dalam satuan gram per desiliter. Jadi ada 27 data atau 27 responden. Nah, yuk sama-sama kita entrykan ke dalam SPSS. Kemudian kita uji normalitas terlebih dahulu. Apabila datanya berdistribusi normal, maka silahkan menggunakan uji korelasi Pearson. Namun apabila data berdistribusi tidak normal, maka silahkan menggunakan uji korelasi Spearman. Nah, yuk sama-sama kita melakukan entry data, kemudian kita olah menggunakan SPSS. Iya, baik. Ini adalah tampilan dari SPSS ya. Kita sudah banyak berlatih penggunaan aplikasi SPSS di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi adik-adik pasti sudah lebih lancar dalam mengoperasikan SPSS. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang uji korelasi. Silahkan buka dulu Excel-nya. Ada banyak data di sini ya, cuman yang kita pakai untuk studi kasusnya hanya variabel kode sampel, variabel usia, dan variabel HB. Yuk kita sama-sama entrykan ke SPSS. Ya, seperti biasa kita rename terlebih dahulu untuk nama variabelnya. Seperti ini. Ya, kemudian kita setting dulu variabelnya supaya nanti tinggal copy paste saja. Ini kita cepat saja ya adik-adik karena pastilah sudah bisa semuanya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita cross-check-kan secara cepat. Total ada 27 responden, benar 27 responden. Kemudian usianya tidak ada desimalnya dan HB-nya desimalnya cuma 1 di belakang koma. Maka kita ubah dulu supaya mirip dengan data aslinya. Nah, seperti ini kita cek lagi, ternyata benar sudah mirip semuanya. Kemudian kita pilih yang bagian tengah K020 27,8. Ini 27,8. Nah, sudah berarti kita sudah berhasil mengentry 27 responden.
Lalu kita lakukan uji korelasi. Nah, uji korelasi itu ada dua ya. Ada korelasi Spearman sama korelasi Pearson. Korelasi Spearman itu untuk data berskala ordinal atau untuk data berskala rasio interval yang tidak berdistribusi normal. Sedangkan korelasi Pearson itu untuk data skalanya interval rasio dan berdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat, kita memiliki dua variabel yang akan dihubungkan. Kita lihat variabel usia ini, dia berskala rasio, kadar HP juga berskala rasio, maka kita lihat dulu dia termasuk berdistribusi normal atau tidak. Dengan cara uji normalitas, kita pilih menu explore ya. Lalu kita pindahkan dulu variabel yang akan kita analisis. Kita pilih plot, lalu kita centang normality plot with test. Lanjut oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kita fokus ke tabel test of normality. Di sini hasilnya adalah untuk variabel usia memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya variabel usia ini tidak berdistribusi normal, sedangkan variabel HB berdistribusi normal. Nah, karena ada salah satu variabel yang tidak berdistribusi normal, maka untuk kasus ini tidak boleh menggunakan uji korelasi Pearson. Jadi, silahkan menggunakan uji korelasi Spearman. Caranya adalah kita klik Analyze, lalu kita pilih Correlate dan Bivariate. Kenapa Bivariate? Karena dia terdiri dari dua variabel. Kita centang, kemudian kita pindahkan variabel yang akan dianalisis ke dalam kolom variabel, kemudian kita pilih mau pakai Pearson, pakai Kendall-Tau, atau pakai Spearman. Nah, kira-kira menggunakan yang mana? Betul sekali, kita menggunakan yang Spearman. Kenapa? Karena variabel usia tidak berdistribusi normal. Jadi kita tidak boleh menggunakan Pearson. Jadi hilangkan centang di Pearson, kita pilih centang yang Spearman. Lalu kita tinggal klik OK, dan muncullah hasilnya seperti ini. Hasilnya di sini ada nilai signifikansi, boleh menggunakan yang atas atau menggunakan yang bawah, sama saja, yang penting pilih salah satu. Nilai signifikansi di sini lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Maka kita susun dulu hipotesis statistiknya. H0 tidak ada hubungan antara usia dan kadar HB pasien. H1 ada hubungan antara usia dan kadar HB pasien. Nah, karena nilai signifikansi atau p-value-nya lebih dari 0,05, artinya dia tidak ada hubungan atau H0 diterima. Tidak ada hubungan antara usia dengan kadar HB pasien. Nah, jadi semudah itu untuk melakukan uji korelasi. Jadi tinggal pilih aja mau yang Pearson atau yang Spearman. Yang penting kita paham kapan harus menggunakan Spearman dan kapan harus menggunakan Pearson. Ya, silahkan adik-adik belajar secara mandiri karena di tabel Excel yang sudah saya tahukan itu ada banyak sekali variabel ya. Silahkan adik-adik coba-coba apakah ada hubungan ya berat badan dengan tinggi badan, atau mungkin berat badan dengan lila, apakah ada hubungan? Silahkan adik-adik coba secara mandiri, supaya lebih fasih dalam mengklik-klik SPSS dan lebih paham cara menginterpretasi hasil uji statistiknya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.